Teman-teman semua, pada Zoom meeting kali ini kita akan membicarakan bagaimana sih menghasilkan 10 juta pertama dengan jualan produk dari produk digital di Link ID. Ada 4 bahasan yang akan kita bahas pada pagi hari ini ya, yaitu yang pertama, apa-apa saja sih potensi berkarir di bisnis produk digital ini, dan yang kedua, apa saja kategori produk digital dan penerapannya dari berbagai potensial, dan yang ketiga, bagaimana kita bisa mengetahui cara riset dan tren produk terbaru, serta yang keempat, cara promosi memasarkan produk digital. Dan tentu banyak jalurnya ya, bisa menggunakan promosi organik maupun juga beriklan. Nah, teman-teman semua, sebelum saya lanjutkan, saya mau tanya dulu. Siapa di sini teman-teman yang sudah mengetahui sebelumnya tentang produk digital? Ada yang boleh sharing dulu? Kalau yang sudah tahu, boleh ketik saya. Boleh ketik di kolom chat yang sudah tahu produk digital itu apa saja. Boleh diketik di kolom chat saya. Sudah tahu ya? Nah, Masya Allah. Tadi kalau kita lihat di grup, itu ada yang masih belum tahu. Bahkan ada yang bercandaannya, itu makanan apa ya gitu. Karena masih belum mengetahui tentang produk-produk digital. Ya, Mas Rizky, benar banget. Ada yang bilang e-book ya. Atau ada yang tahu apa saja produk digital itu, contohnya selain e-book yang dituliskan oleh Mas Rizky? Ada yang boleh sharing? Silakan, mungkin produk digital apa aja yang teman-teman ketahui. Ada e-course, bener banget. Nah, selain e-course apa lagi? Kira-kira yang teman-teman ketahui. Selain produk digitalnya e-book, e-course, oke, template. Nah, bisa juga. Template adalah salah satu produk ya. Nah, teman-teman semua, produk digital itu pada dasarnya adalah produk yang bisa dilakukan delivery secara digitalisasi. Seperti Zoom ya, seperti webinar. Benar, itu juga merupakan salah satu produk digital. Dan beberapa hal yang sudah teman-teman lakukan sekarang, seperti misalkan melakukan telepon menggunakan WhatsApp call, ya, tidak lagi harus datang ke rumah orang tersebut ya, bahkan juga dengan cara telepon menggunakan video call gitu ya, itu juga merupakan salah satu hasil dari digitalisasi dan juga bisa disebut dengan produk digital. Nah, beberapa produk digital itu diantaranya juga seperti teman-teman menyaksikan konten-konten yang ada di Instagram ya, yang ada juga di sosial media khususnya, itu merupakan hal-hal yang terkait dengan produk digital. Jadi produk digital itu bukan hanya sebatas e-course atau webinar atau e-book, template dan sebagainya. Nah, nanti kita akan kupas apa-apa saja contoh-contoh produk digital yang banyak penerapannya sudah dilakukan di uh, zaman sekarang ya. Nah, teman-teman semua, kenapa kita harus mulai melek produk digital ya? Ternyata lebih dari 200 juta populasi di Indonesia, itu pertumbuhan pengguna internet itu semakin meningkat ya. Jadi pengguna internet itu sangat besar ya, terkhusus di Indonesia. Kita bisa ketahui bahwasanya ternyata lebih dari 140 juta orang atau 140 juta akun lebih tepatnya, itu di Indonesia sudah menggunakan sosial media. Artinya, dengan melek sosial media, itu sudah menjadi cikal bakal mereka melek dengan produk digital. Lalu yang berikutnya juga, tentang bagaimana pemanfaatan internet. Pemanfaatan internet sekarang teman-teman bisa lihat bagaimana teman-teman sekarang sudah punya handphone, apapun koneksi semua sekarang menggunakan produk digital, menggunakan digitalisasi lebih tepatnya. Sehingga apa saja itu bisa didelivery dengan mudah menggunakan digitalisasi. Seperti teman-teman mendapatkan kiriman poster. Itu proses digitalisasi yang boleh kita katakan sekarang sangat cepat dan sangat mudah. Hitungan detik sudah sampai dibandingkan dengan harus ngirim paket yang butuh waktu beberapa hari. Nah, sehingga hal ini menjadikan produk digital menjadi salah satu segmentasi bisnis yang menarik dan banyak diterapkan di uh, zaman sekarang ini. Sehingga ketika seseorang ingin melakukan optimalisasi produk-produk digital atau mereka ingin melakukan optimalisasi bisnis, maka pilihan yang terbaik saat ini adalah salah satunya adalah produk digital. Dan teman-teman semua,
Berdasarkan pengalaman saya menjalankan beberapa bisnis di berbagai sektor ya, dalam multi industri, ada bisnis yang bergerak di bidang offline ya, ada yang bergerak di bidang restoran gitu loh. Kita melihat bagaimana cost produksi dan mempersiapkannya juga butuh effort yang tidak sedikit gitu. Seperti membuka restoran saja, kita butuh sewa lahan, kita butuh renovasi tempat, bahkan kita harus mempersiapkan bahan baku dasarnya gitu, seperti restoran yang kita jalankan, itu di sana ada stok bahan baku, yang mana ketika kita ingin memulai saja, kita membutuhkan dana sekian ratus juta atau sekian miliar untuk melakukan permulaan, dan nanti kita tetap butuh melakukan promosi supaya bagaimana bisnisnya berjalan, ada profitnya, dan profitnya rata-rata berapa persen dari produk tersebut. Contoh aja yang paling gampang teman-teman semua. Ketika teman-teman melakukan pembelian makanan gitu ya. Kita mungkin yang suka bakso, mungkin ada bakso di harga 10 ribuan misalkan. Harga 10 ribu, tetapi kan tidak bisa 10 ribunya langsung jadi uang yang mereka manfaatkan sebagai profit. Betul? Karena ada margin di sana. Ada margin yang cuman 20% atau 30%, cost produksinya masih ada lagi nih. Jadi dari 10 ribu mungkin 7 ribu biaya produksi atau 8 ribu, dan 2 ribu atau 3 ribu bisa dikatakan margin kotornya. Nah, sehingga teman-teman bisa riset bahwasanya beberapa 10 perusahaan terkaya di dunia, mereka bergerak di bidang sektor digital. Seperti teman-teman tahu bagaimana pendiri Facebook ya, mereka merupakan salah satu perusahaan terkaya di dunia. Lalu ada perusahaan-perusahaan lainnya seperti yang dimiliki oleh Elon Musk ya. Ada juga mereka bermain di sektor media ya, menggunakan X. Terus kita bisa lihat juga bagaimana Amazon, perusahaan yang bergerak di sektor uh, namanya, dan apakah mereka punya cost produksi yang sangat besar di sana? Sangat kecil, karena semua dilakukan secara digitalisasi. Bagaimana cara teman-teman mengaksesnya? Itu teman-teman juga butuh eh, kuota sendiri. Jadi nggak minta kuota sama sama si Mark Zuckerberg kan? Nggak minta kuotanya dengan apa kata tadi si Jeff Bezos untuk melakukan akses kepada Amazon tadi. Dan sekarang kita lihat juga bagaimana Tokopedia, Shopee dan sebagainya. Sehingga teman-teman semua, pengaplikasian digitalisasi ini tidak lagi menjadi sesuatu yang aneh di zaman kita. Tapi secara tidak sadar kita merupakan konsumennya, ya. Kita merupakan orang yang menikmati produk digital tersebut, tapi kita bukan pelakunya, kita bukan pebisnisnya. Sehingga yang menikmati ekosistem bisnis dari produk digital ini adalah orang-orang yang menguasai perusahaan-perusahaan di bidang digitalisasi tadi. Nah, teman-teman semua, ketika tadi ada yang bilang, wah, saya taunya produk digital itu e-book, template, e-course, benar. Itu satu dari sekian besar ruang lingkup penerapan produk-produk digital dalam kehidupan kita ya. Nah, saya akan coba perlihatkan kepada teman-teman semua beberapa produk-produk digital yang pemanfaatannya itu ternyata, Masya Allah, sangat luas gitu ya. Nah, coba kita share screen dulu ya. Oke. Nah, sudah terlihat ya. Ini adalah salah satu contoh produk digital yang paling simpel. Penerapannya adalah di produk digital yang sifatnya kreatif produksi. Mereka menyediakan template eh, ibadah di bulan Ramadan, seperti apa sih yang harus kita lakukan, dan dijual dengan harga 34.000. Lalu kita lihat lagi, ada produk digital yang sifatnya juga produk-produk kreatif gitu. Nah, ini bagaimana menyiapkan paket laporan keuangan menggunakan Microsoft Excel, dan dengan template seperti ini akan mempermudah orang-orang yang ingin memiliki eh, laporan keuangan yang lebih rapi tanpa dia harus repot-repot memikirkan bagaimana cara membuatnya. Lalu penerapan berikutnya selain dari eh, produk kreatif tadi, ada juga yang sifatnya jasa. Nah, di sini kita bisa lihat ada yang menyediakan jasa untuk melakukan desain, desain grafis ya, pembuatan poster dan sebagainya. Jadi tadi ada produk kreatif, lalu sekarang ada yang masuk di segmen jasa. Dan ternyata juga ada satu lagi nih yang menarik. Jasa konsultasi dokter, atau mungkin katakanlah bagaimana jasa yang biasanya visit offline gitu ya, datang ke lokasi. Ini salah satunya
salah satu dokter yang cukup saya kenal baik ya, alhamdulillah. Beliau juga memiliki produk di bidang e-book pertolongan pertama kegawat daruratan di rumah. Nah, dokter ini beliau menyediakan e-book untuk pertolongan pertama. Tapi dalam beberapa kesempatan saya melihat ada dokter-dokter lain yang menyediakan pemanfaatan produk digital atau digitalisasi itu menggunakan untuk apa namanya konsultasi online-nya seperti itu ya. Nah, bahkan juga ada yang buka jasa konsultasi pajak. Nah, jadi konsultasi pajak itu sekarang tidak hanya sekedar datang ke kantornya terus konsultasi pajak, tetapi bisa dilakukan secara online menggunakan apa namanya, menggunakan beberapa fitur ya, menggunakan Zoom ya, menggunakan WhatsApp call dan sebagainya. Nah, menariknya jasa konsultasi pajak ini itu memberikan layanan seperti ini menggunakan salah satu website pembayaran yaitu link. Nah, nanti kita akan bahas tentang link ini ya. Lalu ini juga ada. Tadi kita sudah lihat ada produk kreatif, lalu tadi kita sudah lihat ada jasa konsultasi secara online gitu ya. Lalu ini kursus bahasa Inggris. Nah, ini menarik juga. Jadi, les bahasa Inggris itu tidak hanya dilakukan secara offline saja datang ke kantor-kantornya atau datang ke tempat mereka biasa melakukan kursus, tapi sekarang juga sudah melakukannya secara online. Sehingga ketika kursus dilakukan secara online, dia bisa melewati batasan jarak dan waktu yang bisa dikatakan tidak ada batasnya lagi ya, karena dari mana aja juga bisa. Nah, ini juga ada. Bagaimana salah seorang ibu guru ya membantu menyediakan LKPD, worksheet untuk anak sekolah, anak SD. Bagaimana ini bisa menjadi salah satu tangga pertama supaya mereka bisa menuju layanan yang lebih besar. Seperti misalkan nanti ada kursusnya, ada sekolah online-nya gitu loh. Nah, dimulai dari produk kecilnya dulu. Terus kita lihat lagi nih. Nah, bagi teman-teman yang mungkin biasa mengajar Al-Quran gitu ya, para ustadz dan ustazah juga bisa mencontoh program seperti ini. Bagaimana program belajar membaca Al-Quran dari nol sampai akhirnya mahir gitu. Nah, Masya Allahnya sekarang ini salah satu contoh yang menurut saya sangat menarik ya. Bahkan dari Timur Tengah mereka menyiapkan pembelajarannya, lalu kita bisa mengaksesnya dari Indonesia dan juga dari berbagai negara lainnya. Nah, ini juga program tahsin Al-Quran dengan biaya yang cukup terjangkau ya. Ini salah satu penerapannya juga. Nah, ini juga tidak kalah menariknya. Jadi, teman-teman semua, ada beberapa worksheet mewarnai, dan ini sangat disukai oleh anak-anak TK. Jadi, kebayang nggak ketika ada ibu-ibu atau keluarga yang mungkin dia menginginkan mempersiapkan anak-anaknya untuk melatih kemampuannya, diantaranya juga mewarnai. Nah, melatihnya ini itu juga membutuhkan alat bantu kan? Nah, salah satu alat bantunya apa? Yaitu lembar kerjanya diantaranya adalah sheet untuk mewarnainya. Nah, ini yang sangat menarik sekali. Di luar negeri itu penerapannya juga luar biasa. Bagaimana caranya supaya mereka bisa mendapatkan eh, lembaran-lembaran mewarnai ini dengan mudah? Teman-teman semua bisa ambil produknya dari luar negeri, jadi nggak perlu bikin sendiri. Jadi zaman sekarang itu nggak mesti kita harus menyiapkan produk digital kita sendiri. Kita bisa mulai mengambilnya dari luar negeri, lalu kita pecah-pecah atau kita ambil beberapa yang kita perlukan, dan akhirnya nanti bisa kita jual secara terpisah gitu ya. Nah, ini salah satunya juga penerapan produk digital, yaitu menggunakan jasa setting iklan Meta. Jadi biasanya jasa seperti itu atau jasa setting iklan ya salah satunya. Mungkin ada teman-teman yang merasa biasanya kan kita harus konsultasi dulu kepada mereka. Sekarang ternyata ada fiturnya dengan mudah bisa melakukan setting jasa iklan itu dengan cara eh, menggunakan fitur-fitur pembayaran di produk digital. Nah, ini salah satunya juga, teman-teman semua. Jadi, salah satu orang yang saya perhatikan tentang bagaimana dia fokus kepada produk tentang Excel. Ternyata kebutuhan untuk Excel itu di zaman sekarang sangat bagus sekali. Dan untuk mendelivery Excel itu, ternyata tidak harus menggunakan produk-produk fisik buku seperti dulu. Saya masih ingat dulu ketika kita masih suka ke Gramedia ya, kita pengen belajar tentang rumus-rumus Excel, kita harus cari bukunya. Nah, sekarang si Mas Ignatius Rian ini cukup
menyediakan filenya, lalu dibikin sistemasi pembayarannya, dan nanti filenya akan terkirim ke email ke eh, email dari si pembelinya tersebut. Dan jadi bikinnya sekali dan hasilnya berkali-kali. Nah, teman-teman semua, ternyata kita bisa lihat, ternyata untuk penerapan produk digital itu bukan hanya sebatas produk-produk e-course, e-book, dan juga webinar saja. Tetapi ada pendidikan di sana. Tadi kita bisa lihat yang pendidikan kursus tadi ya. Lalu ada di situ produk-produk yang sifatnya digital kreatif, seperti worksheet ya. Terus juga tadi kita lihat ada file-file Excel dan seterusnya. Dan yang tidak kalah pentingnya ternyata beberapa hal yang kita temukan secara offline kayak tadi, konsultasi dokter, konsultasi pajak misalkan, itu juga bisa dijadikan produk digital. Artinya apa? Kita tidak lepas dari semua yang ada di genggaman kita ini sekarang saat ini, itu perlahan sedikit demi sedikit itu akan timbul kreativitasnya bagaimana dia segera digitalisasi. Nah, teman-teman, saya akan perlihatkan sebuah eh, apa namanya informasi kepada teman-teman semua. Jadi, bagaimana sih pemanfaatan digitalisasi itu mayoritas memang di Indonesia, terkhususnya ya, itu masih menggunakan WhatsApp ya, masih menggunakan Instagram, Facebook. Jadi ketika kita ingin masuk kepada platform-platform media digital untuk mendelivery produk digital kita, maka tidak lepas dari beberapa website atau platform yang disediakan ini. Nah, teman-teman semua, ketika 2009 saya memulai beberapa kegiatan usaha dan 2010 kita mulai fokus di bidang digital marketing seperti yang saya katakan tadi. Saya masih ingat tahun 2011 2012 ya, kita mulai melakukan produksi produk oleh-oleh dari Kota Padang waktu itu, keripik balado waktu itu ya. Nah, bagaimana strategi pemasaran yang kita lakukan? Kita melakukan pemasaran waktu itu menggunakan Twitter. Nah, sekarang sudah berganti nama menjadi X.com ya. Nah, masya Allahnya, hasil dari pemanfaatan strategi digital tersebut menjadikan kita bisa melakukan delivery produk-produk kita hingga ke seluruh wilayah di Indonesia. Sehingga kita bisa menghasilkan reseller baru, agen baru gitu ya, di beberapa titik se-Indonesia bahkan sampai Papua waktu itu. Hal itu tidak akan bisa tercapai kalau kita tidak menggunakan digitalisasi. Nah, masuk ketika mulai ada lagi fenomenanya ads gitu ya, menggunakan iklan. Dulu Friendster, Multiply, MySpace, masih ingat ya? Di zaman saya dulu tuh masih pakai begituan. Bahkan dulu kita melakukan transaksi untuk jual beli handphone, waktu itu kita jual beli BlackBerry ya, kita pakai Kaskus dulunya. Karena di zaman itu adanya cuman itu. Nah, menariknya bertambahnya waktu, bertambahnya zaman ya, maka platform-platform itu akan semakin ada yang baru menyempurnakan platform yang lama. Saya masih ingat ketika kita menggunakan Friendster, apa kelemahan di Friendster. Lalu Facebook hadir memberikan solusi di sana sehingga mau nggak mau orang kan meninggalkan Friendster dan pindah ke Facebook. Sampai sekarang akhirnya Friendster tidak lagi menjadi salah satu sosial media yang paling diminati ya. Nah, di antaranya yang saya lihat adalah apa masalah yang ditemukan di Facebook, di Friendster, disolusikan oleh Facebook sehingga market dalam hal ini kita sebagai pengguna merasa lebih prioritas menggunakan Facebook. Tahu salah satu fitur yang tidak ada di Friendster tapi ada di Facebook yaitu adalah grup. Nah, di Facebook ketika ada grup kita bisa bikin grup atau kita ikut grup-grup yang sesuai dengan kebutuhan kita dan relevan dengan diri kita. Nah, sekarang di zaman 2025 ini bahkan mundur beberapa tahun ya, itu ada yang namanya link.id. Tahu ya, teman-teman semua? Mungkin taunya link.id itu apa sih? Nah, link.id itu ternyata merupakan salah satu platform website builder. Jadi, apa sih beda link dengan eh, misalkan Tokopedia misalkan? Tokopedia itu seperti mall, banyak toko-tokonya, di Shopee juga seperti itu ya. Dan kita punya salah satu tempat di dekat mall tersebut. Nah, itulah toko kita. Sehingga ketika pengunjung datang, tidak tertutup kemungkinan pengunjung akan melihat produk lain. Pengunjung akan dianjurkan ke toko lain. Makanya sering banget kalau kita misalkan belanja di Shopee, kita cari sebuah produk, lalu nanti Shopee-nya men-suggestion kita, memberikan kita
ini toko-toko yang relevan, ini produk yang relevan, bahkan akhirnya ketemu harga yang lebih murah. Sehingga salah satu kelemahannya adalah kita akan menjadi perang harga di situ. Kita akan jadi persaingannya juga sangat berat di sana. Nah, tetapi kalau kita punya website sendiri, dalam hal ini kita memanfaatkan fitur link.id, itu seperti kita punya ruko sendiri. Sehingga orang yang datang ke sana hanya akan fokus kepada produk kita saja. Tidak ada apa namanya suggestion untuk lihat oh produk yang lain atau misalkan toko yang lain itu nggak ada gitu. Nah, teman-teman semua, dulunya kami itu menggunakan website sendiri, bikin WordPress ya, pakai plugin, pakai fitur membership gitu loh. Sehingga sampai kita pada suatu keadaan di mana ternyata proses digital marketingnya sih optimal gitu. Tetapi websitenya nggak siap, websitenya nggak kuat gitu. Akhirnya kita pindah ke GForm awalnya. Karena saat itu yang kita ketahui, yang sanggup menerima services kita, yang menerima gelombang besar kita saat itu, hanya bisa Google platform waktu itu. Nah, sehingga kita pakai GForm. Nah, teman-teman semua, saya akan memperlihatkan kepada teman-teman salah satu produk digital yang kami berikan layanannya kepada pengguna dan itu menembus puluhan ribu orderan. Nah, saya lihatkan yang pertama ya, teman-teman, ini GForm saya ya di akun email saya dan yang pertama ini. Jadi kita dulu membuka pendaftaran tryout bimbel CPNS. Teman-teman bisa lihat di sini berapa pendaftarannya? 60.000. Nah, itu kalau kita sediakan di website yang kita bikin sendiri, waduh, itu nggak ketulungan. Kenapa? Karena bikin websitenya down. Dan beberapa kali kita pernah bikin akhirnya down. Akhirnya kita memanfaatkan fitur tryout menggunakan waktu itu di GForm. Alhamdulillah waktu itu yang daftar 60.000 orang lebih dan Masya Allah teman-teman semua kalau teman-teman sudah mampu mendatangkan traffic besar, lalu mampu melakukan monetize dengan baik, teman-teman bisa hitung aja. Kalau satu tryout itu biayanya 50.000, 30.000 tryout, plus pembahasan soal 20.000, total 50.000, maka omsetnya bisa berapa? Ada yang bisa ngitung? Boleh diketik di kolom chat, kira-kira omsetnya berapa? Kalau 60.000 peserta yang mengikuti tryout, dikali biaya mereka untuk mengikuti kelas tersebut berapa? 3M? Yes, Mas Afan. Masya Allah ya. Kalau teman-teman mampu memonetize dengan baik, Masya Allah, itu bisa jadi duit dalam jumlah besar. Nah, kira-kira mau bisnis apa teman-teman yang bisa membantu Anda untuk mendapatkan eh, modalnya kecil tapi hasilnya besar? Nah, mau nggak mau harus memanfaatkan digital. Nah, berikutnya saya mau kasih lihat juga. Nah, ini juga salah satunya tryout kita yang di batch berikutnya ya. Nah, jumlahnya juga Masya Allah 26.700 lebih. Ya, walaupun tidak sebanyak yang tadi, tetapi tetap aja. Kalau teman-teman kali dengan nominal yang saya ceritakan tadi, nominalnya juga cukup besar. Nah, ini juga seminar online internasional yang waktu itu kami adakan. Kita mengadakan seminar ya waktu itu di apa ya untuk teman-teman nakes waktu itu ya se-Indonesia, Masya Allah. Dan alhamdulillahnya pendaftarannya mencapai 61.105 orang. Jadi di sini kemampuan digital marketing kita untuk mendatangkan traffic besar tadi itu akan blunder kalau kita tidak mampu memonetize-nya dengan baik. Nah, jadi seminar ini kita adakan secara online. Nah, kalau misalkan teman-teman semua coba kita bersama ini seminar 61 ya juga 43.000 ya. Ini juga seminar yang kita adakan. Tadi 60 tambah 40.000 sudah berapa? Sudah 100.000 ya. Terus ini juga satunya juga kita adakan, alhamdulillahnya bahkan Google-nya pun sempat komplain gitu karena formulirnya sudah melampaui batas kata dia. Sehingga kita harus memecahnya di form-form yang berbeda lagi. Sehingga tadi kalau teman-teman bisa hitung tadi ada yang 60.000, 20.000 ya, terus ada 61.000, 43.000, dan juga 88.000. Kita anggap deh, ini semua sudah totalnya mencapai eh, ini 88, ini sudah 100, 108, 260, dan masih ada form-form lainnya.
alias apa namanya, masih ada form-form lainnya yang kalau saya buka satu-satu nanti takutnya nge-lag ya, tabnya terlalu banyak. Nah, sehingga teman-teman bisa hitung, kalau saya boleh perlihatkan ya, berarti kurang lebih sekitar 300.000. Nah, kalau teman-teman misalkan dalam satu produk itu kita bisa memonetize-nya dengan step-step yang sederhana. Misalkan seminarnya aja 50.000 gitu. Kalau mau dapat rekamannya nambah 20.000. Kalau misalkan kita mau dapat sertifikatnya nambah lagi 30.000. Misalkan kita mampu memonetisnya dengan harga 100.000. Kira-kira omsetnya berapa teman-teman semua? 300 peserta dikali 100.000. Ada yang bisa hitung? Ada yang boleh ketik di kolom chat hitungannya berapa sebelum saya pencet sama dengan? Ada yang tahu nominalnya jadi berapa teman-teman semua? Ayo ketik di kolom chat 300.000 peserta dikali 100.000 harga produknya. Nah, ada yang bisa hitung? Yes, Masya Allah. 30 miliar. 3T kebanyakan, Mas Rizky. 3 triliun kebanyakan banget ya. Nah, 30 miliar. Nah, teman-teman semua sedikit gambaran. Bimbel CPNS yang kita bikin tryout-nya tahu nggak? Kita hanya pakai satu tutor. Rendah nggak cost produksinya? Sangat rendah sekali. Untuk tryout kita hanya pakai satu tutor. Kalau bimbel CPNS-nya, wah itu baru. Ada beberapa tutor yang kita susun. Nah, termasuk tadi seperti seminar internasional yang saya perlihatkan tadi. Nah, ini kita pakai ada 4 narasumber ya. Eh, jadi dari satu narasumber itu sekian sesi kita kasih berapa ininya, kita kasih honor ngajarnya berapa, kita bisa dapat sekian rupiah gitu ya. Katakanlah dalam 1 atau 2 JPL ngajar itu mereka punya rate sekian juta. Saya bukan bilang sekian belas atau sekian puluh juta, tapi sekian juta. Tapi karena kita menguasai ilmu marketing dan kompleks, mampu mendatangkan kita mampu melakukan faktor kali yang jumlahnya sangat besar sekali. Nah, teman-teman semua, saya mau tanya kira-kira untuk pekerjaan teman-teman saat ini, kira-kira, bagaimana untuk menuju 1 miliar? Sudah kebayang nggak kira-kira? Mungkin dari teman-teman yang bekerja misalkan. Atau teman-teman yang punya usaha, tapi usahanya bukan di segmentasi produk digital. Maka teman-teman akan menyadari kan, bahwasanya untuk menuju 1 miliar, saya harus invest berapa? Contoh, saya tadi cerita restoran yang beroperasi di kota kelahiran saya ya. Kita kalau mau dapat omset 1 miliar saja dalam waktu 1 minggu atau 2 minggu, kita tuh mulai berpikir gitu, angka kunjungan harian berapa, untuk meningkatkannya berapa. Berarti kita harus belanja produk dapurnya itu berapa. Kita harus nyiapkan mesin lagi buat invest berapa. Tetapi kalau misalkan teman-teman menggunakan platform digital marketing, dalam hal ini produk digital, maka kita bisa melakukan. Pertama, kita bikin dulu kecil-kecilnya ya. Artinya, teman-teman lihat tadi seminar yang saya ceritakan itu, apakah langsung 80.000? No, kita tetap pernah membuat yang cuman 10 orang, ya, 100 orang. Bahkan kita mulai berbicara scale up sampai 1.000, 2.000, dan seterusnya. Maka teman-teman semua, eh dalam beberapa kesempatan workshop saya yang berbeda, kita bicara tentang SDM ya, kita berbicara tentang karir, itu pesertanya sudah mencapai puluhan ribu orang. Tetapi ketika workshop atau bisnis yang mengajarkan tentang menambah ilmu buat mencari uang misalkan, nah itu biasanya tidak banyak gitu. Kenapa? Karena menurut pengalaman kami, workshop atau seminar tentang bagaimana mendapatkan pekerjaan lebih banyak peminatnya ketimbang bagaimana membesarkan bisnis. Nah, kenapa? Karena memang mungkin sunatullahnya ya di negara kita ini mungkin sebagian orang merasa lebih mudah nyari kerja daripada membesarkan bisnis. Yes, nggak salah juga. Kenapa? Karena sudah banyak jatuh bangunnya. Nah, Masya Allahnya, saya sampai hari ini menjalankan beberapa bisnis, kita sudah menutup mungkin kurang lebih hampir dari 10 merek. Ya, ada bisnis oleh-oleh keripik dari Padang ya, keripik balado. Itu juga sudah saya tutup dengan suksesnya setelah 2 tahun beroperasi. Kenapa?
produknya punya kelemahan. Apa kelemahannya? Ketika saat itu mungkin paket tidak seperti sekarang ya, yang sehari 2 hari nyampe. Dulu itu 4 hari, 5 hari, sehingga produk makanan itu rusak di jalan, bahkan pecah-pecah kemasannya, produknya ketika sampai di Sulawesi, sampai di Papua. Lalu saya mulai melakukan analisa lagi. Ini kayaknya nggak mungkin deh kalau diteruskan. Kenapa? Karena hanya akan bikin kita tuh capek gitu. Karena reseller kita atau agent kita di sana, dia minta retur terus karena produknya pecah. Kita kasih case yang lebih keras. Akhirnya kita keluar biaya lebih untuk ngasih dus atau case yang lebih mahal jadinya. Akhirnya cost produksinya meningkat. Terus ada beberapa bisnis yang lain. Saya dulu juga pernah melakukan bisnis penjualan online jilbab ya. Jadi kita waktu itu main jilbab polos. Jadi kita menjual jilbab polos ya, jilbab-jilbab syar'i itu dengan harga yang sangat kompatibel, sangat murah lah ya menurut saya. Dan kita jual secara online juga. Sampai akhirnya kita berada di titik bagaimana ketika ini mau dijual, katakanlah 1.000 piece per hari, kita harus stok barang berapa banyak gitu loh. Kita harus mampu bernegosiasi dengan penjahit agar mereka menyiapkan penjahitnya itu berapa orang gitu. Sehingga tingkat kerepotannya sangat tinggi dan membutuhkan banyak karyawan di sana. Nah, bahkan ketika kita juga menjalankan beberapa bisnis-bisnis yang sifatnya operationnya tinggi ya, tidak tertutup kemungkinan resiko ruginya juga sangat tinggi. Maka teman-teman semua, untuk memulai bisnis di 2025 ini, sangat bagus itu kita start dari bisnis yang basisnya produk digital. Nah, saya sudah menjalankan beberapa tahun ya, digital marketing kita start itu sebenarnya dari tahun 2010. Tetapi mungkin kalau saya bilang baru kita lakukan tata kelola yang baik dan profesional itu di 2012. Saya mulai mengikuti beberapa workshop ya, beberapa training, lebih terstruktur, lebih teliti lagi. Jadi bukan yang sifatnya ala-ala gitu, tapi lebih kepada ada step by step yang menghantarkan dia sampai ke sana. Nah, teman-teman semua, saya akan share kepada Anda slide berikutnya ya. Kita bisa lihat di sini. Jadi, eh, kenapa orang itu menggunakan internet gitu ya? Mereka menggunakan internet itu rata-rata adalah untuk mencari informasi. Itu masih alasan terbesar mereka menggunakan internet itu mencari informasi. Lalu kadang mereka juga ingin berinteraksi dengan keluarga mereka. Tapi yang paling tidak kalah penting itu adalah bagaimana mereka menemukan ide baru, inspirasi baru, bahkan mereka bisa mencari produk yang mereka butuhkan. Nah, dan rata-rata orang Indonesia itu menghabiskan waktu bisa sampai 7 jam per hari untuk internet saja. Sehingga teman-teman semua, kalau kita bicara di Indonesia di 2025 ini, kira-kira gimana sih perilaku konsumen kita? Kapan sih kita harus posting yang terbaik? Berapa jam di jam-jam berapa aja? Nah, teman-teman semua, menariknya di zaman sekarang ini, karena memang tidak ada lagi batasan-batasan yang sifatnya baku ya. Ada yang bilang, oh posting terbaik itu jam 7 pagi, jam 12 siang. Enggak gitu, enggak perlu khawatir. Karena screen time-nya orang Indonesia itu panjang gitu, mencapai 7 jam. Sehingga mau teman-teman siapkan produk lalu dipromosikan di, katakanlah di jam pagi maupun siang maupun malam, apalagi sekarang bagaimana kita mengetahui di Facebook dan juga di Instagram, mereka sekarang menggunakan fitur-fitur yang menjadikan AI engine-nya itu bekerja dengan baik, sehingga ketika ada yang bilang sekarang itu bukan cuma hashtag gitu. Sekarang itu sudah larinya ke keyword. Yes, jadi produk-produk yang kita jalankan untuk kita jual itu, sekarang itu bagaimana memanfaatkannya adalah keyword-keyword. Nah, dan teman-teman semua, saya ingin mengajak teman-teman semua bahwasanya di zaman sekarang ini, di antara beberapa kendala-kendala yang sering kita hadapi dalam bekerja, itu kita bisa menggunakan salah satunya berbisnis produk digital untuk menjadi pengganti dan solusi bagi permasalahan keuangan kita. Karena kalau teman-teman ingin berbisnis produk-produk fisik, saya sudah menjalani itu sekian belas tahun ya, dan ada titik-titik di mana lelahnya gitu loh. Sampai waktu itu saya pernah ngobrol sama istri kan, ini kita mau sampai kapan nih packing jilbab terus gitu, capek kan gitu. Terus atau ini mau sampai kapan nih kita harus ngecek pabrik, kita ngecek apa namanya gudang gitu loh. Tetapi
passion kita tuh kan ngajar ya. Saya lebih senang ngajar, lebih senang sharing gitu. Makanya alhamdulillah saya ada jadwal rutin mengajar di kampus PPM di Digital Marketing, kampus di Menteng ya. Di situ saya melihat bagaimana ternyata step by step perubahan digitalisasi itu mengubah banyak kehidupan orang. Makanya teman-teman semua, teman-teman, di zaman sekarang inilah dengan pemanfaatan digitalisasi itu, bagaimana mencapai 1M pertama, 100 juta pertama, dan 10 juta pertama itu sangat realistis. Mohon maaf nih, kalau misalkan mau jualan apa untuk mencapai 1 miliar, tadi Mas Muzainul bilang, katanya kebayang ya, kesulitan yang akan dihadapi seperti apa. Tetapi ketika kita main di produk digital, tingkat kesulitannya cenderung lebih rendah, cenderung lebih mudah untuk kita kelola. Nah, di sini kelebihannya. Sehingga teman-teman semua, kalau teman-teman ingin memulai bisnis sekarang, saya sangat menganjurkan mulailah dari produk digital. Nah, sekarang mulainya dari mana? Saya pakai platform apa? Nah, menarik teman-teman. Tadi saya memperlihatkan GForm ya. Kenapa? Karena di saat itu saya hanya melihat GForm lah yang bisa mensolusikan permasalahan kita saat itu. Dan masih ada proses-proses manual yang menyulitkan kita di sana. Seperti kita masih tetap membutuhkan banyak customer service. Saya masih ingat waktu itu kita sampai punya CS 40 orang buat konfirmasi transfer ya, buat menanyakan alamat mereka gitu loh. Ketika ada kita pengiriman produk ya, produk fisiknya kita harus kembali menanyakan mereka, memastikan alamatnya benar, kecamatannya dan seterusnya gitu loh. Tetapi ketika sekarang saya bicara di zaman 2025 ini, dan jujur aja nih teman-teman ya, saya beberapa tahun lalu, saya melihat ada beberapa pilihan gitu. Ada yang menggunakan order online, ada yang menggunakan link, ada yang menggunakan Mahyar, dan seterusnya, banyak sekali. Ternyata ada kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh beberapa platform tersebut. Nah, kenapa harus link.id? Ini menarik. Saya melihat di tahun sekarang 2025 mereka sudah mulai banyak berbenah, sudah mulai banyak perbaikan. Ya, kalau kita bicara kemarin tahun lalu ya, memang mungkin karena platform masih penting ya, tetapi sistem kita belum siap dalam menerima apa namanya? Menerima fitur-fitur yang dibutuhkan oleh para seller produk digital ini. Masih ada beberapa kekurangan, website sering down ya. Saya sendiri mengalami beberapa website sering down. Sehingga teman-teman semua hari ini yang hadir Zoom nanya saya, linknya udah berapa transaksinya? Belum banyak, masih belasan juta. Kenapa? Karena saya waktu itu masih merasa masih lebih happy menggunakan GForm, formnya di delivery ke payment gateway yang terpisah, atau saya juga waktu itu menggunakan website sendiri gitu ya. Dan memang tingkat kerumitannya tinggi, tapi untuk saya bisa melakukannya. Nah, bagaimana dengan teman-teman yang baru memulai? Teman-teman yang baru memulai, tentu akan sangat repot, harus beli hosting dulu, beli domain dulu, bikin websitenya dulu, beli plugin lagi, terus beli persib, belum melakukan otomasi terhadap peralatannya gitu loh. Yang mana itu tidak mudah, dan tidak semua orang mau contohnya. Saya pernah terapkan kepada emak-emak yang sederhana gitu ya. Waktu itu kita pernah bikin pelatihan bikin website. Ternyata memang sulit gitu. Jadi saya nggak mau menafikan situasi. Oh, semua orang bisa. Nggak. Setiap orang kan unik ya. Mereka punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Menggunakan website builder yang sudah optimize akan lebih mudah. Nah, sehingga kenapa saya baru mulai menceritakan tentang link.id ini sekarang, bukan dari kemarin-kemarin? Karena saya melihat tahun sekarang lah mereka sudah mulai banyak pembenahan. Nah, teman-teman semua, tadi saya sudah cerita tentang seminar uh, uh, tryout yang kami lakukan, saksinya mencapai jumlah yang sangat fantastis ya, teman-teman bisa hitung sendiri tadi seperti apa. Ternyata di situ yang paling penting adalah satu, bagaimana kita mengetahui produk yang akan kita jual itu merupakan solusi besar bagi kebutuhan market kita. Teman-teman semua hari ini yang pakai Zoom, kenapa kita tidak pakai Google Meet? Kenapa kita tidak pakai WhatsApp video call aja? Nah, kenapa? Karena ternyata
menggunakan Google Meet tidak segampang menggunakan Zoom. Menggunakan WhatsApp call sangat mudah, tinggal pencet call semua. Ya, video call grup kan ada ya. Tetapi ada fitur-fitur yang tidak bisa jalan. Dengan cukup mudah. Screen sharingnya agak repot. Terus mute unmute-nya, fungsi moderatornya. Nah, ternyata ketika Zoom menghadirkan solusi dari permasalahan kita, kita lebih memilih Zoom. Nah, teman-teman semua, saya mengajak teman-teman untuk mengikuti beberapa kesempatan emas ini. Kita ikuti gelombangnya, kita ikuti ombaknya. Bagaimana kita bisa mendapatkan income yang besar menggunakan produk digital. Saya tidak bilang harus link.id saja. Suatu hari teman-teman akan belajar, oh ternyata menggunakan website WordPress dengan fitur membership sendiri lebih enak daripada menggunakan link. Yes, ada ketika memang penggunaannya sudah advance. Tapi kalau masih sebatas baru belajar, baru memulai, dan baru bagaimana how to achieve 10 juta pertama, maka menggunakan link.id itu jauh lebih murah. Pertama, murah, yes, karena dia gratis. Kecuali teman-teman ingin menggunakan fitur yang pro, silakan berlangganan. Ya, kalau bisnisnya sudah cuan ya, kenapa nggak sekalian fitur pro-nya diaktifkan sekalian? Karena banyak manfaatnya. Pertama, potongan penarikannya lebih murah, terus juga percepatan transfernya juga ada prioritas gitu ya, dan ada beberapa fitur-fitur lainnya yang mana itu nggak mungkin kita bahas secara detail pada saat ini. Tetapi yang ingin saya ajak teman-teman semua adalah bagaimana kerangka besarnya adalah menyiapkan produk digital yang laku di pasaran. Urusan pakai link, pakai website sendiri, pakai fitur-fitur yang lain, bahkan jualannya manual aja pakai WhatsApp pun, itu juga bisa teman-teman lakukan. Jadi yang paling penting adalah bagaimana frameworknya, kerangka berpikirnya, kerangka kerjanya yang membuat teman-teman bisa menyiapkan produk yang optimal, sehingga mudah-mudahan atas izin Allah, saya doakan ya, transaksi anda juga bisa puluhan ribu seperti yang sudah pernah kami lakukan. Amin. Boleh ketik amin di kolom chatnya ya. Masya Allah ya. Bisa diketik amin. Kalau misalkan Mas Muzainil sudah bisa transaksinya 10 ribu aja ya, dikali 100 ribu, udah berapa duitnya? Udah 1 M loh. Masya Allah. Nah, teman-teman semua, mohon maaf kalau saya tipe yang kurang suka flexing ya. Teman-teman kebayang nggak kalau transaksi gede yang saya liatin tadi saya pajang-pajang di sosmed, Masya Allah ya. Dikejar tukang pajak kita ya, Masya Allah. Atau bukan orang pajak lagi, orang pinjam duit dia, Masya Allah ya. Nah, makanya saya katakan ini tidak bisa kita buka secara live ya atau rekaman karena ada beberapa hal-hal yang sifatnya rahasia. Nah, teman-teman satu lagi saya mau kasih lihat ya. Eh, ini tidak ada di slide, adanya di email ya. Nah, saya mau kasih lihat aja supaya teman-teman itu terinspirasi dan melihat ini sebagai sebuah hal yang sifatnya realistis dan bisa direalisasikan ya. Oke, saya coba buka emailnya ya. Nih, kalau buka email ini sebenarnya agak sensitif, tapi nggak apa-apa untuk berbagi inspirasi ya. Nah, teman-teman, ini adalah email transaksi saya bekerja sama dengan salah satu kurir ya, dan fiturnya adalah COD. Jadi kita ini produk fisik ceritanya nih. Nah, fiturnya COD. Lalu mereka yang kolek dananya dan mereka kirim ke kita ya. Saya kasih lihat dua saja ya, dua saja. Sudah kelihatan di share screen-nya? Boleh kalau kalau udah kelihatan diketik di kolom chat kelihatan gitu ya. Saya takutnya salah share screen. Oke, kelihatan. Nah, teman-teman, ini tahu ya nama ekspedisinya? Teman-teman pasti tahu lah ya, karena ini salah satu ekspedisi yang cukup dikenal di Indonesia. Ini rekonsiliasi artinya collect dana ke customer kita, dan ini real, artinya saya cerita dari tadi itu bukan cerita fake, tapi ini real gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat apa tulisan di emailnya? Nah, gitu ya. Nominalnya kelihatan, rekonsiliasi COD periode 1 minggu. Jadi periodenya seminggu-seminggu. Berapa nominalnya? Ya, hampir 80 juta. Nah, ini transaksi di minggu tersebut. Sekarang kita lihat. Ini ada transaksi di minggu yang berbeda. Berapa nilai transaksinya? Ya, benar sekali. 500 000 000. Nah, itu transaksi COD produk fisik. Nah, ini
sedikit yang bisa saya spill ya, dan masih ada beberapa email lainnya yang mungkin nanti nominalnya bikin kaget gitu ya. Ada yang nominalnya hampir 1 M, ada yang nominalnya dan seterusnya. Nah, jadi teman-teman semua, saya bukan tipe yang hobi flexing ya, menceritakan begini begini begitu di sosial media karena yang saya yakini ada ain di sana ya, teman-teman tahu bahwasanya ain merupakan salah satu penyakit hasad di hati seseorang yang akan mengakibatkan kita hancur ya. Dan sehingga teman-teman yang hadir pada Zoom pada kali ini, saya memberikan teman-teman kesempatan ya untuk bagaimana kita bisa melakukan optimalisasi. Teman-teman yang sudah punya produk digital bisa start untuk memulai bisnis pertamanya. Kalau bagi yang belum, kita bisa temukan winning produknya seperti apa. Nah, saya lanjutkan dulu sebelum saya bahas lebih lanjut. Teman-teman semua, tadi kita sudah bahas tentang bagaimana potensi bisnis produk digital ya. Kita juga sudah bahas tadi tentang kategori-kategorinya apa saja. Nah, untuk melakukan riset tren produk terbaru, itu teman-teman dengan mudah bisa melakukan dengan cara kita melihat beberapa tren yang terjadi di sosial media, lalu tren website, dan kita bisa menjalankan beberapa tools-tools software yang tersedia secara premium. Ada yang tahu seperti softwarenya si, kalau saya sebut nanti malah bocor ya. Eh, yang paling gampang deh, Facebook Trends, Google Trends. Itu yang paling gampang, mudah, dan gratis. Tapi kalau mau lebih expert, nggak mahal kok, langganan cuma 100 ribuan. Kita tuh bisa langsung dapet produk yang winning di negara tertentu. Kita tinggal ubah ke negara kita dan akhirnya itu menjadi sesuatu yang sangat bernilai. Termasuk kemampuan kita dalam melakukan analisis. Ini kira-kira tingkat penerimaannya seperti apa, tingkat penolakannya seperti apa. Nah, saya lanjutkan sedikit teman-teman ya, slide-nya udah mau di ujung ya. Nah, ini penyebab beberapa customer itu melakukan transaksi pembelian ya. Jadi apa hal terbesar yang menjadikan transaksi itu terjadi adalah free delivery. Teman-teman semua, ketika saya dulu menjalankan produk fisik ya, bisnis produk fisik, tadi saya cerita ada jilbab ya, lalu dan sebagainya. Kadang-kadang ketika udah deal di harga, tapi ternyata ongkirnya kemahalan di negara dia lagi. Iya, kita kita kalau ekspor produk, tadi saya cerita saya punya bisnis bergerak di bidang ekspor produk ya, briquette charcoal. Itu kadang kalau ongkirnya nggak cocok sekian ribu dolar gitu kan, itu nggak bisa deal, susah. Bahkan di negara kita kadang selisih 5.000, 3.000 aja antar kota ya, itu bikin orang buat mau transaksi jadi mikir gitu lah. Nah, dengan produk digital itu kita bisa menghadirkan free delivery. Karena deliverynya gratis, by email ya, atau by WhatsApp gitu loh, dan seterusnya. Dan masih ada beberapa penyebab customer itu mau melakukan transaksi sama kita, seperti customer review, lalu kupon dan diskon juga, dan seterusnya. Nah, sehingga teman-teman tidak tidak kalau boleh saya simpulkan, tidaklah kita melihat berbisnis produk digital menjadi sebuah hal yang kayaknya kita telat deh. Enggak gitu. Karena semua baru mulai. Bahkan Amazon saja sejak tahun berapa running gitu ya. Di Indonesia belum ada. Tiba-tiba hadir Tokopedia beberapa tahun lalu. Nah, Tokopedia tetap menjadi the best di Indonesia. Bahkan ketika dulu ada Grab, ada Uber di luar negeri, lalu tiba-tiba Gojek hadir di Indonesia. Teman-teman bisa lihat apa yang ada di situ? Yes, mereka melihat ide ini di luar negeri dan mereka eksekusi di dalam negeri. Sederhananya, teman-teman, Anda bisa melihat eh, ide-ide yang sudah dijalankan oleh orang-orang lain dengan cara riset ya, dengan cara mempelajari apa yang mereka lakukan gitu. Lalu Anda bawa itu ke circle Anda. Jadi saya bukan bilang ambil di luar negeri terus bikin di Indonesia. Enggak itu segitu banget gitu. Karena pasti ada perbedaan-perbedaan di situ. Tapi bagaimana idenya dibawa ke circle Anda. Mungkin teman-teman yang sekarang bekerja sebagai guru bisa lihat apa ide produk digital untuk guru, atau teman-teman yang berprofesi sebagai karyawan.
Apa produk digital yang cocok untuk karyawan? Mau nggak saya kasih bocoran? Satu produk digital yang paling laris dan saya pelajari kemarin, trennya itu salesnya bisa mencapai ribuan per hari. Mau? Ada yang mau? Boleh ketik mau, 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 mau. Nah, saya kasih bocoran deh, satu aja. Nah, kalau pada mau, saya bocorin. Tapi kalau nggak mau, saya diam aja nih gitu ya. Nah, teman-teman semua, untuk mendapatkan winning product, ada cara dan strateginya. Nggak segampang tebak-tebakan. Dan itu butuh ilmu. Artinya nggak juga segampang teman-teman browsing di sosial media. Nggak gitu aja. Ada menggunakan beberapa tools ya yang umumnya kami gunakan. Nah, saya kasih satu bocoran. Cara paling mudah untuk menentukan produk yang winning adalah, nih, saya kasih lihat ya. Pertama, teman-teman harus tentukan problem yang akan kamu solusikan. Jadi teman-teman bisa lihat di circle teman-teman itu ada masalah apa. Cara paling gampang adalah lihat diri kita aja, nggak usah kita lihat orang lain, nggak usah kita lihat apa ya, mungkin circle yang dunianya beda. Misal teman-teman sekarang circle dunianya adalah karyawan, misalkan. Apa masalah yang sedang teman-teman rasakan? Coba, ada yang bisa sharing kira-kira masalahnya apa kalau di dunia karyawan? Seperti misalkan gaji yang mungkin kurang mencukupi. Betul, Mas Agung, ada gaji ya. Terus apa lagi? Selain gaji, ya benar, Mas Basar, memang gaji kurang. Stres kerja, yes, benar sekali. Yang ketiga, ancaman PHK, ya Mas Zani ini, betul. Ada lagi yang tahu? Jam kerja lembur, Masya Allah, Mas Idil ya. Lemburnya bagai kuda ya, tak ada batasnya gitu ya. Terus apa lagi? Bonus, yes, mungkin bonus kurang banyak atau kurang memuaskan. Nah, sehingga dari beberapa masalah-masalah itu, kita list. Nggak pernah jadi karyawan, jadi belum tahu. Oh ya, Mas Bambang, Masya Allah ya. Mas Randy, aturan, Avan lingkungan, yang Mbak Ami, waktu berkurang untuk keluarga. Iya, betul sekali. Teman-teman semua, tadi kalau saya lihat ada 10 masalah yang bisa saya highlight. Saya perkecil lagi. Yang paling penting dari 10 itu apa? Gaji, yang kedua waktu, yang ketiga lingkungan. Nah, dari saya perkecil 10 tadi, saya ulangi, frame besarnya apa? Nih lingkungan kita, ada yang karyawan, ada yang pengusaha, ada yang berumah tangga, ada yang pegadang lagi, pedagang ya. Nah, kita ambil frame kecilnya. Ternyata saya karyawan, ambil yang karyawan. Nggak usah dipikirin yang dokter, nggak usah dipikirin yang pedagang, yang karyawan. Yang karyawan, lihat apa masalahnya. Oh, tadi masalahnya ada yang ketik sampai 10 lebih. Dari 10 kita persempit. Kira-kira ambil 3 yang paling di masalah. Tadi saya kerucutkan apa? Gaji. Yang kedua, waktu untuk keluarga. Yang ketiga tadi, kerja. Nah, coba kita lihat di slide. Yang kedua, jadikan solusi tersebut sebagai produk yang mudah dijangkau. Nah, kira-kira apa nih produknya, solusinya? Lalu kita ceritakan kepada calon pelanggan kita. Yang keempat, kita promosi menggunakan jalur komunikasi yang mereka gunakan. Mereka pakai apa? Apakah mereka pakai jalur out gitu? Bukan, tapi maksud saya adalah mereka pakai jalur sosial media, Instagram, Facebook. Apakah mereka menggunakan jalur yang lebih rumit? Misalkan seperti apa kalau saya bilang katakanlah fitur Yahoo Messenger. Enggak kan? Mereka pakai jalur yang sederhana kayak Facebook, Instagram, TikTok dan seterusnya. Dan yang kelima berorientasilah kepada kebutuhan pelanggan bukan perasaan pribadi. Nah, dari 3 permasalahan tadi saya kasih insight kecil sederhana bahkan teman-teman bisa mulai sesudah Zoom ini berakhir. Apa itu? Dari 3 masalah tadi, silahkan teman-teman cari. Nah, ini sebenarnya materi premium ya, tapi nggak apa-apa deh, saya bocorin aja ya, satu gitu. Teman-teman bisa gunakan AI atau gunakan kemampuan analisis pribadi, mana yang lebih mudah kalau sudah pandai pakai AI bagus, kalau belum pakai analisis pribadi, kira-kira bagaimana 3 ini kita urutkan. Tadi apa? Gaji, yang kedua waktu, yang ketiga adalah stres kerja ya. Kita ambil gaji deh, karena gaji ini bicara uang. Kalau uang banyak, kayaknya yang dua tadi ngikut dengan sendirinya ya. Nah, gaji misalkan. Kira-kira teman-teman, ada nggak yang pengen bagaimana
naik gaji 3 kali dalam setahun. Ada yang mau nggak kira-kira karyawan yang seperti itu? Mau kan? Atau misalkan ada yang nanya lagi tentang tadi stres kerja. Bagaimana mengurangi stres kerja dalam lingkungan kerja yang toksik? Nah, ada yang mau nggak? Pasti mereka mau, karena itu masalah mereka dan solusinya tadi sudah kita berikan judulnya. Nah, tadi secara sepintas saja saya memberikan cerita judul. Nah, kalau teman-teman tadi melihat, wah, kayaknya kalau judul bikinan kita kurang ini deh, kurang premium deh gitu ya, misalkan. Bagaimana kalau kita, nah, sorry ya, ini seperti yang saya duga nih. Ternyata, halo, maaf ya, ini ada gangguan di ininya, di eh, laptopnya. Nah, saya coba pelan-pelan ya, teman-teman. Kalau masih semangat, saya akan pandu pelan-pelan ya. Nah, ada yang tahu DeepSeek? Yes, ini merupakan salah satu AI yang sekarang lagi trending dan saya lebih senang pakai DeepSeek ketimbang yang lain ya. Nah, teman-teman, tadi kita udah menjurus kepada 3 masalah ya. Nah, kira-kira nih, kira-kira dari 3 masalah itu apa produk yang bisa menjual di sana? Ada dua. Yang pertama bisa dalam bentuk e-book atau bacaan. Teman-teman masih ingat scroll-scroll sosmed itu ngapain? Nyari bacaan kan? Yes. Itulah kenapa e-book atau bahan bacaan itu masih menjadi hal yang sangat diminati ya. Nah, kita contoh tadi. Misalkan, halo Dipsik, kamu adalah seorang copywriting yang handal. Buatkan saya judul yang lebih menarik dari yang di bawah ini. Nah, judul apa? Judul e-book yang lebih menarik dari yang di bawah ini agar pelanggan saya mau memilikinya. Berikan eh, kata-kata yang membuat mereka sangat membutuhkannya dan rugi jika membiarkannya lewat begitu saja. Oke, judul e-book. Tap. Tadi kita bicara apa? Tentang stres kerja ya. Bagaimana eh, eh, mengurangi stres, tadi gaji deh, gaji aja ya. Bagaimana naik gaji? Oke, sebentar. Bagaimana naik gaji 3 kali dalam setahun? Nah, ini contoh aja nih, permulaan. Nah, biasanya AI itu dia akan melakukan analisis terhadap apa yang kita tulis. Nah, ini ada beberapa referensi yang dia berikan. Teman-teman sudah lihat ya? Ini beberapa judul yang mungkin bisa menjadi referensi teman-teman untuk membuat sebuah e-book gitu ya. Nah, ini ada beberapa contoh. Oke. Waduh, banyak nih. Kalau mau diteruskan bisa banyak. Nah, ya udah, ini kan ada 10 nih. Pilihkan saya 3 judul terbaiknya, misalkan. Nah, jadi kita Zoom kali ini Zoom gratis tapi ilmunya daging ya. Langsung praktek ya, Masya Allah. Kalau saya terusin, ini bisa jadi e-book beneran nih. Dan nanti langsung jadi PDF, langsung jualan. Masya Allah. Sehingga teman-teman cukup mudah sebenarnya kalau kita bicara di zaman sekarang untuk menjual produk digital ya. Nah, ini baru judulnya saja. Mau diteruskan? Masih bisa. Apa terusannya? Seperti buatkan saya
daftar isinya. Udah jadi daftar isi tuh, kita bikin lagi. Bikinkan saya eh, isi paragrafnya dengan poin-poin lengkap dengan gambar, lengkap dengan ilustrasi, dan seterusnya, dan seterusnya. Udah jadi tuh, kita upload, kita bikin lagi. Tolong ditulis ulang dengan kemasan bahasa yang cocok untuk pengguna usia sekian sampai sekian. Udah jadi tuh, kita bikin lagi iklannya. Kita promosikan, jual berapa? Jual murah aja, 50.000, insya Allah. Biaya produksi Anda apa? Nggak ada. Paling laptop di depan tangan sama AI ya, satu fungsinya. Terus bagaimana bikin e-covernya? Nah, seni memainkan Facebook Ads-nya. Ada iklan yang ditolak, ada iklan yang eh, diterima, itu butuh pengalaman. Makanya teman-teman semua, tujuan kita belajar bersama mentor itu adalah kita mengambil pengalamannya. Nah, teman-teman semua, saya masuk kepada slide terakhir ya. Jadi, ketika teman sudah punya timer yang mereka gunakan, pasti kebutuhan pelanggan inilah bagaimana mereka semua bisa mendapatkan produk yang ternyata yang mereka butuhkan itu ada di dalam produk kita. Yang mereka butuhkan itu ada dalam produk kita. Nah, itu membutuhkan keilmuan bisnis yang pengalamannya juga juga cukup ya. Nah, teman-teman semua, saya ingin menawarkan teman-teman sebuah kesempatan emas. Kenapa saya bilang kesempatan emas? Karena selama belasan tahun saya berbisnis, saya baru eh, apa ya, baru dikatakan pengen sharing itu sekarang. Teman-teman boleh lihat sosial media saya ya di Instagram. Saya itu dulu terbiasa training di bidang MSDM atau training yang sifatnya pengembangan kemampuan secara skill personal. Tapi ilmu bisnisnya saya pakai sendiri aja. Tidak saya share ke publik gitu loh. Kenapa? Karena seperti yang saya bilang tadi, saya bukan tipe orang yang hobi flexing ya. Teman-teman, kalau kalau income sebesar yang saya ceritakan tadi di awal-awal Zoom tadi ya, itu sangat tidak tidak baik kalau kalau di flexingin gitu ya. Masa beli Ferrari terus di videoin dan seterusnya, timbul hasad, timbul iri dengki. Orang yang sedang susah hidup akan sedih melihat berhamburkan uang dengan cara seperti itu ya. Itu tidak baik. Nah, maka teman-teman semua, saya akan membantu teman-teman semua. Saya tahu Anda hadir Zoom hari ini pasti karena sebuah keinginan untuk mengubah kehidupan. Betul? Untuk merubah nasib, betul? Bahkan mungkin ada sebagian di antara teman-teman yang masih terlilit hutang, ya, atau ada yang masih butuh apa namanya, butuh membantu orang tua, ya kan? Karena kita memang dalam keadaan boleh dikatakan jujur aja apa adanya, pasti sedang-sedang ya sebagian orang di antara kita atau ingin seperti tadi ada yang ingin mengubah kehidupan yang semula dari 9 apa dari 9 to 5 ya menjadi full time entrepreneur atau punya banyak waktu dan seterusnya. Nah, teman-teman semua, saya akan memberikan kesempatan kepada teman-teman hanya untuk yang serius aja. Dan apa itu yang akan saya tawarkan? Teman-teman, saya akan memberikan sebuah penawaran. Bisa mengikuti workshop. Saya bilang workshop, bukan nonton rekaman video. Oke, diulangi. Saya akan menawarkan teman-teman sebuah workshop. Kita live. Kita praktek langsung sebanyak 20 kali sesi Zoom meeting. Dan teman-teman akan belajar apa? Yang pertama, teman-teman akan belajar tentang digital marketing fundamental. Bagaimana pemahaman dasar terhadap konsep digital marketing itu apa? Kita tuh mau ngapain? Jangan tiba-tiba kita diam-diam aja, tapi orang-orang sudah lebih dulu mengungguli kita dan kita telat masuknya. Terus bagaimana menentukan niche market yang tepat? Tadi saya sudah cerita sedikit sampel tentang cara membuat produk e-book untuk circle niche market karyawan. Masih ada niche market lain yang belum tersentuh. Ibu-ibu hamil, apalagi orang tua yang belum punya anak sekian tahun. Wah, itu marketnya luas. Teman tidak harus menjadi ahli di sana. Tapi teman-teman bisa menjadi seorang problem solver yang produknya dibutuhkan oleh market. Nah, tadi saya cerita link. Yes, kita pakai fitur-fitur link itu. Bagaimana fitur-fitur
link itu bisa kita maksimalkan sehingga teman-teman tidak repot bikin website. Kayak saya dulu, tidak repot pakai GForm. Terus GForm-nya disinkronkan sama WhatsApp. Terus nanti ada CS yang follow up satu-satu. Waduh, lama, repot. Tadi saya sudah cerita, kami sampai meng-hire 40 orang customer service buat menyelesaikan orderan sebanyak itu. Sekarang dengan link, one click, selesai. Optimasi WhatsApp marketing, yes. Banyak orang masih belum tahu bagaimana fungsi-fungsi WhatsApp marketing. Di sesi 4 kita belajar tentang fitur dan fungsi yang ada pada WhatsApp Business. Tapi masih ada sesi 2-nya. WhatsApp marketing yang kedua adalah kita menggunakan tools automasi yang ada bawaan WhatsApp dan yang dari luar WhatsApp. Jadi kita install lagi sendiri itu di luar. Dan itu akan memudahkan kita dalam mengelola kontak, follow up, dan seterusnya. Lalu sesi 6 kita belajar AI untuk membantu bisnis kita. Jadi AI banyak ya. Apa sih yang mudah kan? Terus bagaimana bikin prompt yang sederhana? Kan mak yang punya banyak anak repot banget pun itu mudah pakai AI. Kenapa? Karena nanti saya akan ajarkan bagaimana teman-teman bisa membuat prompt yang sederhana dengan 3 langkah simple ya. Bagaimana yang pertama adalah mendeklar AI-nya sebagai profesional di bidang apa. Yang kedua, kita berikan kasus. Yang ketiga, kita suruh dia menyelesaikannya. Nah, itu cara paling gampang untuk pakai AI-nya. Nah, itu akan kita pelajari di sesi 6. Di sesi ke-7, nah, kita bikin e-book yang laku dan dengan bantuan AI. Nah, ada beberapa AI yang nanti akan kita kombinasikan sehingga e-booknya jadi. Dan teman-teman, kita bicara e-book bukan sekedar bicara e-book yang asal-asalan, tetapi e-book yang betul-betul berbobot gitu loh. Size filenya nggak kegedean. Masa ada e-book beratnya setengah giga kan repot banget pasti ya. Nah, size-nya kita kecilkan, optimasi ilustrasi di dalamnya, menggunakan kalimat yang mudah dipahami, jangan kalimatnya ketinggian misalkan untuk segmentasi tertentu gitu ya. Sesi 8 kita belajar tentang memasang produk digital itu di link plus kita aktifkan fitur affiliate-nya dan kita atur bagaimana dia bisa optimize sendiri tanpa teman-teman harus apa ya kalau saya bilang harus repot ngecek satu-satu. Jadi fitur optimasi ini sudah dijalankan oleh teman-teman yang sebelumnya sudah menjalankan ya. Nah, sesi 9 kita belajar bagaimana menyiapkan akun Instagram dan Facebook untuk jualan produk digital. Nggak sama ya sama bikin Instagram sama Facebook buat diri apa namanya? Buat kita bersosial doang, enggak, beda. Terus sesi 10, optimasi strategi marketing organiknya seperti apa. Dan sesi 11, kita pakai ManyChat sebagai salah satu dari beberapa hal yang nanti akan menggunakan automasi pada strategi organik kita di Instagram ya. Nah, di sesi 12, kita bicara Meta Ads bagian 1. Teman-teman semua, Meta Ads ini agak panjang. Kenapa? Ada bagian 1, step-step dasarnya, ada yang boost post sederhana dan sebagainya. Lalu ada bagian 2 dan 3, menyiapkan akun, terus juga bagaimana kita menyiapkan targetnya, FB pixelnya, ya, audiensnya, serta kalau teman-teman misalkan sudah mulai merasakan, enaknya transaksi 1 atau 2 per hari, bagaimana men-scale up-nya hingga 10. 10 di scale up jadi 2 kalinya, 20. Lalu 20 ini di scale up jadi 2 kalinya, 40. 2 kalinya, 80, 100, dan seterusnya. That's why teman-teman semua, saya tadi sharing transaksi kita orderannya bisa sampai 80.000 karena scale up tadi salah satu strategi yang menggunakan look like audience yang mirip-mirip dengan audience kita. Nah, di bagian 4, di Meta Ads, ini kita mengenal beberapa fitur dan setting optimasi pada Ads Manager. Bagian 5 kita belajar memasang konten ya yang dimengerti, boleh dikatakan yang diterima lah gitu loh. Jangan sampai konten kita nanti ditolak. Nah, bagian 6 membaca hasil iklan, analisis scale up atau remake iklan, dan sesi 17 kita belajar tentang mengelola keuangan pribadi dan keuangan bisnis agar tidak boncos. Lalu Zoom yang meeting ke-18, strategi personal branding untuk daya saing. Karena berjalannya waktu, kompetitor pasti akan lahir toh. Nah, bagaimana kita menyiapkan diri kita. Lalu yang ke-19, baru kita bicara tim. Nah, menarik teman-teman. Dari sesi 1 sampai sesi 18, teman-teman itu bagaimana mempersiapkan Anda sebagai mastermind-nya. Anda sebagai profesional
profesionalnya, ahlinya, orang yang akan menggerakkan roda kapal besar ini. Udah jalan, baru nanti kita bikin timnya. Nah, dan bagaimana timnya itu untuk pebisnis pemula, bukan yang profesional. Memang sebelumnya kami pernah membantu beberapa perusahaan-perusahaan korporasi rekrutmen profesional. Tetapi ternyata pelaku UMKM one step di bawahnya. Personal bisnis one step lagi di bawahnya. Biasanya pegawainya nggak banyak. Mungkin satu atau dua orang yang membantu dia dalam menyiapkan hal-hal yang sifatnya operation gitu. Nah, baru yang ke-20, bagaimana menyiapkan bisnis plan kita tuh flight to the moon. Artinya, teman-teman bisa sustain, walaupun hadir kompetitor, teman-teman akan, apa namanya, akan bertahan ya dengan baik ya, insya Allah gitu loh.